Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eris Castianini dengan NIM 1801843 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hewan. Nah, sebelum memasuki materi keanekaragaman hewan, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi hewan. Hewan adalah sekelompok besar organisme yang multiseluler atau mempunyai banyak sel dan mampu menanggapi rangsangan dengan aktif dan memperoleh nutrien dengan memakan organisme lain atau heterotrof. Kemudian keanekaragaman fauna di Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman yang melimpah atau beragam. Indonesia memiliki 12 jenis mamalia, 16 jenis reptilia dan amfibi di dunia, serta 12 jenis burung di dunia. Nah, meskipun demikian, persebaran fauna di Indonesia sendiri tidaklah merata. Hewan sendiri termasuk ke dalam kingdom Animalia berdasarkan adanya tulang belakang atau tidak adanya tulang belakang. Nah, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada invertebrata. Invertebrata sendiri adalah hewan yang tidak mempunyai tulang punggung atau kolom vertebral atau tidak mempunyai tulang belakang. Nah, hewan invertebrata ini memiliki struktur morfologi dan anatomi lebih sederhana dibandingkan dengan kelompok hewan bertulang punggung atau belakang. Nah, contoh hewan invertebrata sendiri ada gurita, kemudian ada kerang, kemudian ada kupu-kupu, ada cacing dan udang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh hewan invertebrata. Yang pertama ada protozoa. Protozoa adalah hewan yang memiliki sel satu atau memiliki sel tunggal dengan ukuran yang mikropis yang dapat dilihat melalui mikroskop saja. Nah, protozoa sendiri dapat hidup di air ataupun di dalam tubuh makhluk hidup sebagai parasit. Nah, protozoa merupakan makhluk yang bersel tunggal, berinti sejati, dan tidak memiliki dinding sel. Bentuk dan ukuran protozoa sendiri sangat beragam, ada yang berbentuk lonjong atau membola, ada yang berbentuk memanjang, dan ada pula yang polimorfik. Kemudian hewan invertebrata kedua sendiri merupakan porifera atau hewan berpori. Porifera sendiri merupakan hewan yang memiliki pori-pori di dalam tubuhnya. Porifera hidup di dalam air dengan memakan makanan dari air yang disaring oleh organ tubuhnya. Nah, walaupun porifera tergolong hewan, namun kemampuan geraknya sangat lambat atau sangat kecil dan hidupnya bersifat menetap. Porifera sendiri terdiri dari 3 kelas. Kelas yang pertama ada kelas Corcorea, kemudian kelas yang kedua ada kelas Hexactinellid, kemudian kelas yang terakhir, kelas ketiga ada kelas Demosthenia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, perkenalkan nama saya Erwin Sirait dengan NIM 1801572. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang Coelenterata ataupun hewan berongga. Nah, kata Coelenterata itu berasal dari 2 kata, teman-teman. Yang pertama itu ada kata koilos yang berarti rongga dan juga ada enteron berarti usus. Nah, Coelenterata ini mempunyai 2 macam bentuk, teman-teman, yaitu bentuk pasif yang menempel pada suatu dasar. Kemudian yang kedua bentuknya tidak berpindah, seperti itu, teman-teman. Ciri-ciri dari Coelenterata ini yang pertama itu tidak bertulang belakang. Yang kedua, tubuhnya simetri radial. Kemudian ada sebuah mulut sebagai alat menelan mangsanya. Kemudian ada tentakel sebagai alat penangkap mangsanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, Coelenterata ini terdiri dari 3 kelas, teman-teman. Yang pertama itu ada kelas Anthozoa. Nah, kelas Anthozoa ini, kata Anthozoa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada kata anthos yang artinya bunga dan ada kata zoon yang artinya hewan. Maka hewan yang berbentuk mirip dengan bunga. Jadi dari kelas Anthozoa ini biasanya hewannya mirip dengan bunga, seperti itu, teman-teman. Tahu nggak, teman-teman,
Kelas Anthozoa ini terdiri dari 6.100 spesies. Banyak juga ya teman-teman. Contoh dari Anthozoa itu ada anemon laut, koral batu, koral tanduk, bulu laut ataupun pena laut. Seperti itu teman-teman. Yang kedua itu ada kelas Hydrozoa. Nah, kata hidrozoa ini berasal juga dari bahasa Yunani teman-teman. Hidro yang berarti air, zoon yang berarti hewan. Maka sebagian besar dari hewan hidrozoa ini hidupnya di air laut dan juga sebagian lagi hidup di air tawar teman-teman. Tapi biasanya dan pastinya hewan dari kelas hidrozoa ini hidupnya di air karena hidro yang berarti air. Seperti itu teman-teman. Contoh dari kelas hidrozoa ini, hewan dari kelas hidrozoa ini yaitu hidra. Tahu hidra kan teman-teman? Nah, umumnya semua dari hewan dari kelas hidrozoa ini bentuknya itu berbentuk soliter ataupun berkoloni teman-teman. Selanjutnya itu ada kelas Scyphozoa. Nah, dari kelas Scyphozoa ini juga berasal dari bahasa Yunani teman-teman. Scypho yang berarti mangkuk, zoon yang berarti hewan. Maka bentuk dari Scyphozoa ini biasanya berbentuk menyerupai mangkok. Bisa terpikir nggak teman-teman? Mangkuk, dan hewannya apa? Ya pastinya kita sama-sama tahu ya. Ada hewan ubur-ubur mirip dan menyerupai mangkuk ya bentuk dari tubuhnya seperti itu. Tahu nggak teman-teman? Kalau tadi dari kelas Anthozoa ada 6.100 spesies, di kelas Scyphozoa ini ada 200 spesies. Jadi dari kelas Scyphozoa ini ada 200 spesies ya teman-teman. Dan itu biasanya kita kenal juga kalau ubur-ubur itu cepat berkembang biak seperti itu teman-teman. Maka dari itu spesiesnya lumayan tinggi, namun lebih tinggi dari spesies kelas Anthozoa. Selanjutnya ada Pleyhelminthes ataupun cacing pipih. Nah, Pleyhelminthes ini adalah binatang sejenis cacing pipih dengan simetri tubuh, simetris bilateral tanpa peredaran darah teman-teman, dengan pusat syarafnya yang berpasangan. Nah, dari Pleyhelminthes ini terdiri dalam 3 kelas teman-teman. Yang pertama itu kelas Turbellaria ataupun cacing berambut getar. Nah, ciri-ciri dari Turbellaria ini yaitu memiliki rambut getar pastinya ya teman-teman. Kemudian tidak memiliki hospes, tetapi tubuhnya memiliki daya regenerasi yang tinggi. Kemudian kelas yang kedua itu Trematoda ataupun cacing isap, bisa juga ataupun cacing hati seperti itu teman-teman. Nah, ciri-ciri dari Trematoda ini yaitu tidak memiliki rambut getar, kemudian memiliki hospes hewan ternak. Selanjutnya itu hospes perantaranya itu adalah sejenis siput sebagai tempat hidup larvanya. Kemudian untuk membentuk dari spor kistanya itu agar menjadi redia dan serkaria ataupun metaserkaria. Kemudian hospesnya itu definitifnya adalah hewan ternak. Selanjutnya memiliki mulut pengisap ada 1-2 buah. Seperti itu teman-teman. Kemudian kelas yang ketiga itu ada Cestroda. Nah, kelas yang ketiga ini memiliki ciri-ciri tidak memiliki rambut getar, kemudian memiliki hospes ataupun inang dari hewan ternak. Selanjutnya tidak memiliki hospes perantara, hanya hospes definitif saja. Selanjutnya tubuhnya dibentuk oleh proklotid yang membentuk susunan seperti korset. Selanjutnya setiap proklotid itu dapat membentuk dari individu baru dan di kepalanya itu ada alat pengaitnya ataupun secolek yang biasanya disebut dengan secolek. Nah, itu dari kelas Cestroda ini berupa cacing pita, teman-teman, seperti itu.
Nah, kemudian ada Annelida. Nah, Annelida ini adalah cacing belang dengan tubuh yang terdiri atas segmen-segmen dengan berbagai sistem organ tubuh yang baik dengan sistem peredaran darah tertutup. Nah, ciri-ciri dari Annelida itu yang pertama, bertubuh silindris. Yang kedua, ada sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah yang terpisah. Yang ketiga, tubuhnya itu bersegmen. Yang keempat, segmen dan jenis kelaminnya itu ada dua atau sering disebut dengan hermafrodit. Seperti itu teman-teman. Jadi contoh dari Annelida ini yaitu ada cacing tanah, cacing pasir, kemudian ada cacing kipas, ataupun yang sering kita jumpai lebih sering itu adalah lintah. Jadi dari Annelida ini contoh-contoh hewannya itu sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Selanjutnya ada Molusca. Nah, Molusca ini adalah hewan yang bertubuh lunak tanpa segmen dengan ciri memiliki pelindung tubuh yang berbentuk cangkang atau cangkok yang terbuat dari zat kapur untuk perlindungan diri dari serangan predator dan gangguan lainnya, yaitu mungkin ada musuhnya untuk membela diri, yaitu gunanya dari cangkangnya ataupun cangkoknya teman-teman. Nah, Mollusca ini terbagi dan dibedakan menjadi 4 kelas teman-teman. Nah, kelas pertama itu ada dari Mollusca itu kan ada 4 kelas. Yang kelas pertama itu kelas Lamellibranchiata ataupun seperti golongan kerang ataupun tiram seperti itu teman-teman. Nah, ciri-ciri dari Lamellibranchiata ini yaitu cangkoknya berongga, kemudian cangkoknya terbelah dua bagian ya teman-teman maksudnya. Kemudian alat geraknya itu ada kaki tonjolan dari tubuhnya itu mirip bentuk kapak seperti itu teman-teman. Kemudian kelas yang kedua itu ada kelas Gastropoda ataupun golongan siput ya teman-teman. Nah, ciri-ciri dari kelas Gastropoda itu yaitu cangkoknya berongga, kemudian cangkoknya tidak berbelah tapi berlubang, kemudian ada lubangnya, ada satu yang terbuka dan ada satu yang tertutup teman-teman. Kemudian bergerak dengan kaki yang ada di perutnya, jadi kaki ada kaki di perutnya seperti itu, jadi bisa dibilang juga bergerak dengan perut karena kakinya itu benar-benar nempel di perutnya seperti itu teman-teman. Kemudian kelas yang ketiga itu ada kelas Cephalopoda. Nah, dari kelas Cephalopoda ini memiliki ciri-ciri umumnya tidak memiliki cangkok. Kemudian kepalanya memiliki tentakel ada 8 buah untuk digunakan sebagai penangkap mangsanya dan alat geraknya ataupun menjadi kakinya seperti itu teman-teman. Kemudian tubuhnya menghasilkan zat tinta untuk melindungi dirinya dari kejaran musuh. Bisa diperkirakan langsung kan teman-teman, contohnya itu apa? Ya, contohnya itu seperti cumi-cumi ya teman-teman. Dia mengeluarkan tinta untuk melindungi dirinya dari serangan musuhnya seperti itu. Selanjutnya kelas yang keempat itu ada kelas Amphineura. Nah, dari contoh ataupun ciri-ciri dari Amphineura ini yaitu umumnya memiliki cangkok. Kemudian cangkoknya itu tak berongga tapi berupa kepingan ada 8 buah. Nah, dari kelas Amphineura ini dapat hidup di dua alam teman-teman, dapat hidup di air dan di darat ataupun pantai seperti itu teman-teman. Kemudian dia melekat pada batuan. Misalnya ini apa ya teman-teman? Nah, pastinya lebih mudah kita tebak ya, seperti kiton seperti itu teman-teman, ataupun hewan-hewan lainnya yang mempunyai cangkang dan dapat hidup di darat dan di air seperti itu teman-teman. Yaitu kelas yang pertama itu ada kelas Asteroida.
ataupun bintang laut, seperti itu teman-teman. Nah, dari kelas Asteroidea ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu tubuhnya umumnya memiliki lengan teman-teman. Kemudian tidak memiliki tangkai pelekat. Selanjutnya itu biasanya lengannya itu sangat pendek, seperti itu teman-teman. Lengannya itu sangat pendek tapi besar dan runcing, seperti itu. Bentuknya mirip dengan gambar bintang, ya jelas bintang laut ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada kelas Ophiuroidea. Nah, ciri-ciri dari Ophiuroidea ini yaitu tubuhnya umumnya memiliki lengan juga. Kemudian lengannya panjang dan kecil, bentuknya mirip dengan ekor ular teman-teman. Maka dari itu contohnya bintang ular ya teman-teman. Kemudian kelas yang ketiga itu ada Echinoidea ataupun landak. Nah, ciri-ciri dari Echinoidea ini yaitu tubuhnya tidak memiliki lengan, namun bentuknya bulat. Kemudian mulutnya itu ada di bagian bawah permukaan tubuhnya. Kemudian kulit dari tubuhnya itu berduri sangat keras ya, makanya dikatakan landak, seperti itu teman-teman. Kemudian kelas yang keempat itu ada Holoturoidea ataupun teripang. Nah, contohnya itu tubuhnya itu tidak memiliki lengan juga, namun bentuknya lonjong, mirip dupa ataupun jambangan keseluruhannya itu. Jadi tubuhnya itu keseluruhan mirip dupa ataupun jambangan, seperti itu teman-teman. Kemudian mulutnya ada di bagian sisi tubuhnya. Selanjutnya kulit tubuhnya itu berduri, namun berduri sangat lunak, seperti itu teman-teman. Yang terakhir itu ada kelas Crinoidea. Nah, dari ciri-ciri Crinoidea ini tubuhnya umumnya memiliki lengan juga, seperti tadi bintang laut dan juga bintang ular. Namun memiliki tangkai sebagai alat pelekatnya. Kemudian bentuknya mirip dengan bunga lili. Jadi tidak hanya bunga aja ada lili, namun hewan juga ada lili laut, seperti itu ya teman-teman. Maka bentuknya itu menyerupai bunga lili, seperti itu. Selanjutnya ada Arthropoda. Nah, Arthropoda ini adalah hewan dengan kaki berluas-luas dengan sistem saraf tali dan organ tubuhnya itu telah berkembang dengan baik. Nah, ciri-ciri dari Arthropoda ini yaitu yang pertama, tubuh Arthropoda terbagi atas segmen-segmen yang berbeda. Kemudian sistem peredaran darahnya juga terbuka. Arthropoda ini dibagi menjadi 4 kelas teman-teman. Yang pertama itu ada kelas insekta ataupun serangga. Nah, ciri-ciri dari insekta yaitu hanya bergerak dengan kaki jalan karena tidak memiliki kaki dayung teman-teman. Umumnya hidup di darat, kecuali beberapa larva dari serangga ya teman-teman. Kemudian kakinya jalan hanya sedikit. Selanjutnya kaki jalannya itu ada 6 buah. Selanjutnya tubuhnya ada 3 bagian yaitu kepala, dada dan juga perut. Kemudian kelas yang kedua itu ada Crustacea ataupun udang-udangan ya teman-teman. Nah, ciri-ciri dari Crustacea ini yaitu memiliki kaki renang atau kaki dayung, dan ada pula yang memiliki kaki jalan, seperti itu. Nah, umumnya hidup di air, tetapi ada juga yang hidup di darat. Namun kemudian ada kakinya itu, kaki jalannya ada 10 buah. Tubuhnya itu dilindungi oleh rangka lulang tebal yang melekat pada dagingnya teman-teman. Kemudian tubuhnya itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama kepala dan dada, kemudian dada bersatu dan juga ada perut. Jadi 2 bagian itu, kepala dan dadanya itu bersatu.
Kemudian yang kedua ada perutnya, seperti itu teman-teman. Nah, kelas yang ketiga itu ada arachnida, ataupun ini biasanya berbentuk laba-laba teman-teman, arachnida. Ciri-ciri dari arachnida ini yaitu hanya bergerak dengan kaki jalan karena tidak memiliki kaki dayung. Kemudian umumnya hidupnya di darat. Selanjutnya itu kaki jalannya hanya sedikit teman-teman. Kaki jalannya itu ada 8 buah, tubuhnya ada 2 bagian, kepala, dada bersatu, dan juga perut. Seperti itu teman-teman. Nah, kelas selanjutnya itu ada kelas Myriapoda. Nah, dari kelas Myriapoda ini memiliki ciri-ciri hanya bergerak dengan kaki jalan, kemudian umumnya hidup di darat, kemudian kaki jalannya berjumlah sebanyak 5 pasang, lebih dari 5 pasang. Kemudian tubuhnya itu ada 2 bagian, yaitu kepala dan dada perut, kemudian perut bersatu berbuku-buku. Nah, dari Myriapoda ini terbagi 2 lagi teman-teman, yaitu ada Chilopoda dan Diplopoda. Nah, dari Chilopoda ini ada kaki jalan ada sekitar 1 pasang tiap ruas tubuhnya. Kemudian sepasang kaki depan berupa menjadi gigi yang beracun, itu merupakan dari Chilopoda. Kemudian ada Diplopoda itu memiliki kaki jalan ada 2 pasang tiap ruas tubuhnya. Jadi ini yang agak-agak berbahaya ya di dalam kehidupan sehari-hari, seperti kaki seribu. Seperti itulah serangga-serangga yang berbahaya dan mungkin dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir itu teman-teman, yang kedua itu ada vertebrata. Nah, hewan vertebrata itu merupakan hewan yang bertulang belakang ataupun bertulang punggung. Hewan vertebrata itu memiliki struktur tubuh yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan hewan invertebrata. Nah, hewan vertebrata itu memiliki tali yang merupakan susunan tempat terkumpulnya sel-sel saraf dan memiliki perpanjangan kumpulan saraf dari otak. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya sebagai pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya sebagai pemateri ketiga. Mohon maaf ya teman-teman jika banyak kesalahan dalam penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Avianto, NIM saya 1806770. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hewan vertebrata. Yang pertama ini ada Pisces ya teman-teman. Nah, Pisces ini memiliki ciri yang pertama ini ada hewan berdarah dingin gitu kan. Nah, hewan berdarah dingin yang hidup dalam air. Nah, hewan Pisces ini bernapasnya dengan insang dan dibantu oleh kulit gitu teman-teman. Nah, untuk tubuhnya sendiri, hewan Pisces ini terdiri atas kepala, lalu rangkanya ini tersusun atas tulang sejati. Dan jantungnya ini terdiri atas 1 serambi dan 1 bilik. Nah, untuk tubuhnya ini tertutupi oleh tubuhnya ini tertutupi oleh sisik dan memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisinya ketika mereka berenang. Contohnya ini adalah ikan gurame dan ikan lele, seperti itu. Lalu yang kedua ini ada amfibia. Nah, hewan amfibia ini bisa disebut dengan hewan yang bisa hidup di 2 alam, yaitu di air dan di darat, gitu ya teman-teman ya. Nah, hewan amfibia ini bernapas dengan paru-paru dan kulit. Untuk siklusnya contoh kita ambil seperti katak ya teman-teman. Nah, telur dan berudu katak ini hidup di air, kemudian setelah dari masa ke masa itu tumbuh kaki, lalu kakinya lama-lama makin terlihat. Nah, lalu ekornya yang sangat terlihat makin menyusut dan menghilang seperti itu. Nah, lama-kelamaan semakin ekornya menghilang, badannya semakin besar dan dia bertumbuh menjadi katak dewasa. Nah, apabila teman-teman di sini ada yang belum tahu tentang berudu, coba teman-teman cek selokan yang biasanya ada ikan-ikan kecil, mungkin seperti ikan, warnanya hitam bulat ya, paling sekitar segini lah. Nah, itu kecil-kecil terus ya banyakan bergerombol gitu kan.
Nah, di situ itu namanya berudu gitu kan. Nah, terus untuk hewan amfibia ini, untuk jantungnya ini beruang 3 teman-teman, yaitu mempunyai 2 serambi dan 1 bilik gitu. Nah, untuk perkembangbiakannya ini hewan amfibia dengan bertelur dan pembuahan sel telur oleh sperma yang terjadi di luar tubuhnya, atau bisa kita sebut dengan fertilisasi eksternal. Seperti itu teman-teman, contohnya adalah katak, kodok, yaitu. Lalu untuk reptilia selanjutnya ini reptilia atau reptil ya teman-teman. Hewan reptilia ini memiliki kulit kering bersisik dari zat tanduk karena zat kertin, ya itulah namanya. Lalu untuk hewan reptilia ini mereka bernafas dengan paru-paru. Dan hewan reptilia ini tuh berdarah dingin. Ini suhu tubuhnya ini dipengaruhi oleh suhu lingkungan juga gitu. Nah, umumnya untuk reptilia ini bersifat avivor atau bertelur teman-teman. Contohnya ada kadal, ada ular, seperti itu. Nah, untuk jantungnya sendiri reptilia ini memiliki 4 ruang, yaitu dari 2 serambi dan 2 bilik yang masih belum sempurna gitu. Jadi meskipun memiliki 4 ruang, tapi 2 serambi dan 2 bilik ini, 2 biliknya itu masih belum sempurna gitu. Lalu selanjutnya ada aves atau kita biasanya disebut dengan unggas gitu ya. Nah, hewan aves ini memiliki ciri alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suaranya ini sudah berkembang dengan baik. Lalu untuk darahnya ini hewan aves ini memiliki berdarah panas gitu teman-teman. Nah, untuk jantungnya terdiri dari 4 ruang yang terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik. Tetapi perbedaannya dengan reptilia, reptilia itu kan belum berkembang dengan baik ya. Nah, untuk aves ini sudah berkembang dengan baik. Nah, untuk untuk sistem perkembangbiakannya ini atau bertelur ya teman-teman. Lalu untuk pembuahannya ini sel telur dan spermanya ini terjadi dalam tubuh induknya tersebut, atau bisa kita sebut dengan fertilisasi internal. Lalu memiliki sepasang testis, sedangkan ovariumnya ini hanya 1 dan tumbuh dengan baik di sebelah kiri. Seperti itu. Contohnya ada ayam, angsa, bebek, burung, nah seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada mamalia. Nah, hewan mamalia ini umumnya itu kan hidupnya di daratan ya teman-teman. Tapi ada juga yang hidup di air. Dan nggak semua hewan di air itu termasuk Pisces, dan nggak semua hewan di darat itu termasuk mamalia atau sebagainya. Bahkan ada hewan yang hidup di air dan memiliki umumnya bisa kita sebut dengan ikan, tapi ia termasuk ke mamalia. Nah, contohnya ini ada ikan paus, lalu ada lumba-lumba. Nah, selain itu hewan mamalia ini memiliki cirinya darahnya panas gitu kan. Bisa kita lihat ataupun bisa teman-teman cek kalau ada kucing di sebelahnya. Coba pegang kucing tersebut ketika dia tidur atau ketika dia bergerak. Coba saja pegang ya bagian tubuhnya gitu. Nah, itu tuh suka ada panas-panas gitu kan. Nah, itu berdarah panas. Nah, lalu pada kulitnya ini terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Lalu otak dari mamalia ini berkembang dengan baik. Lalu untuk fertilisasinya ini termasuk fertilisasi internal. Nah, untuk mengalir ini bernafas dengan paru-paru. Lalu untuk jantungnya ini terdapat 4 ruang. Nah, 4 ruang itu sudah sempurna. Ya, seperti
itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.